ini adalah tempat yang paling aku suka banget. Ini yang paling spesialnya. 2 di dunia. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tangga. Oke, hari ini aku pengen Aku pengen ngajakin teman-teman semua untuk ke suatu tempat yang bersejarah banget dan pastinya kita bisa menambah ilmu di tempat ini. Tempat ini bernama Museum Seni Kontemporari atau ya biasa dikenal dengan MUKA. MUKA bukan yang minuman, MUKA tuh ya bukan. Jadi Museum Kontemporari ini atau MUKA adalah museum yang mempamerkan seni kontemporari di Pahang, berfungsi sebagai tempat untuk memperkenalkan dan mempromosikan karya seni kepada publik. Jadi museum ini memang terbuka untuk publik, siapapun boleh masuk. Nah, museum ini berada di Kompleks Museum Diraja Sultan Haji Ahmad Shah. Teman-teman bisa searching aja kalau mau ke sini. Jadi semoga video ini bisa menambah informasi bagi teman-teman semua, menambah ilmu juga. Kita akan melihat apa saja karya seni yang berada di museum ini. Oke, are you ready? Let's go. Pameran daripada koleksi UA Haji Syahri lah. Banyakkan pameran dia yang berbentuk daripada koleksi dia lah. Ada lukisan, sculpture, satu dengan banyak lagi lah. Dia ada tema-tema di sini lah. Tapi dia bukan dalam satu lukisan je, maknanya dia ada macam-macam barang. Maksudnya dia ada daripada ni koleksi ni koleksi ni. UA Haji Syahri. Dia tu seorang pengarah Malaysia lah. Ini dia asal dia daripada siapa dan dia ni koleksi dia. Ni asal yang dia beli pada tu lah. Ini pemain gendang. Orang seni dia akan nampak lah pemain gendang tu bentuk macam mana kan. Macam kita mungkinlah kita tak berapa nampak sangat daripada segi mata kasar. Jadi ada tahun ini ya bang? Daripada tahun-tahun yang dikumpul. Maknanya bukan yang dia sendiri lah, dia kolektor dia. Oke, kita lihat di sini ada lukisan-lukisannya juga. Kolektor dari dia juga nih, Kampung Air nih. Kampung Air tahun 2009. Nah, ini ada Abu Bakar Idris, Taman Syifa Semangat Air tahun 2002. 3.000 bang? Tak pasti. Tak pasti. Tapi biasa perasaan minimum tu harga macam tu lah. Galeri ya. Tapi dia tak kaitan, kalau nak jual beli dia tak ada kaitan dengan museum lah. Maknanya siapa nak beli tu kena jumpa sekali, kena jumpa seni kolektor dia. Dia boleh jadi sebagai orang tengah saja. Oh, berarti ini yang lukis Abu Bakar Idris nih. Pelukisnya, namanya, kolektornya. Nanti dia akan berganti, biasanya pameran di sini akan berganti selama 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ganti. Dia akan tukar. Jadi ini tak selamanya di sini bang? Tak selamanya. 6 bulan sekali kita akan tukar pameran untuk pameran yang lain. Yang ini apa bang? Yang ni tukul besi. Tukul besi. Tukul besi, tukul macam kita yang tukul kat rumah tu. Dia paku Dia ya? buat daripada paku. Cuma kita gayut lah nak beri dia nampak macam real sikit. Ya. Kalau kita disebut di Indonesia palu. Palu. Biasanya dipanggil tukul lah. Tukul. Dia buatnya dari kumpulan paku terus disatuin jadi bentuknya palu kalau kita bilang guys. Ini oleh Nuriman Amri Abdul Manap. Bila paku aku pun berdiri. Wih. Itu dia macam di welding balik. Kalau panggil kat Malaysia panggil welding lah. Kalau di Indonesia tak pastilah dia panggil apa. Kalau Indonesia bilang gilas. Gelas. Nah. Di Indonesia bukan palu. Ada palu, kami sebutnya palu. Palu atau penokok. Nokok. Penokok. Dia daerah lain panggilan betul. dia. Lain-lain daerah, lain-lain panggilannya. Oke, kita lihat ini. Ini unik. Ini lingkaran nomor 3, maksudnya apa tuh, Bang? Itu saya. Yang ni kurang pasti. Kurang pasti ya. Oke. Dia lain. Kita yang tak paham sini kadang apa nih, macam bentuk apa gitu kan. Yue bin Haji Sari. Oke, next. Jadi ini akrilik yang dilukis di atas kanvas. Nih kalau orang-orang seni pasti ngerti gambar ini seperti apa, desainnya seperti apa, dan maksud dari lukisan ini seperti apa. Kalau kita lihat di sini, ini kayak muka orang nih. Nih, muka orang, tapi kayak mempunyai kesan abstrak. Pasti orang-orang seni tahu sih maksud dan tujuan dari lukisan ini. Wow. Assalamualaikum. Ini koleksi daripada Hafizan Halim. Koleksi dari Hafizan Halim. Oke, itu ada penjelasannya guys dari koleksi Hafizan Halim. Daripada Al-Sunnah. Oke.
Ini adalah kalimah-kalimah Allah masing-masing dari lukisan ini, dan inilah judul tajuk-tajuknya nih. Ada kalimah Allah dan Muhammad. Ini namanya Hafizan Halim, itu pelukis dari Malaysia. Cantik banget, Masya Allah. Allah dan Muhammad, nih lukisannya. Ini adalah lukisan yang bertulisan La ilaha illallah, guys. Ini baru aja dibuat tahun 2025. Baru ya, Bang? Dan yang sebelahnya juga nih Surah An-Nur ayat 45. Malaysia punya seorang pelukis yang macam ini. Oke, kita lihat sini lagi yuk. Nah, di sini surat An-Nur ayat 35 tahun 2005 juga. Ini kayaknya yang khusus Hafizan Halim ini edisi tahun 2025 dan semuanya baru. Ini adalah galeri yang khususkan dengan kalimah-kalimah Allah. Allah, Muhammad, surat Al-Quran. Orang seni itu kita nggak bisa nebak ya, kayak apa sih maksud dari gambar kayak gini. Kalau orang yang paham seni akan paham maksudnya, tapi aku nggak tahu pasti setiap warna yang ditulis di dalam lukisan ini maksudnya seperti apa, karena di sini cuman hanya dituliskan namanya saja, tidak berserta histori atau penjelasannya. Nah, di sini adalah surah Taha ayat 114. Nah, di sampingnya ini Subhanallah. Tuh. Jadi kayak masing-masing lukisan itu mempunyai warna tersendiri juga, corak tersendiri juga gitu. Oke, yang sebelahnya kalimat Allah dan Muhammad, surah Al-Insyirah ayat 5. Dan sebelahnya ini yang unik nih. Salah satu yang unik adalah ini bendera negeri Pahang Darul Makmur. Ini tahun 2023 dibuatnya. Di setiap desainnya kita bisa melihat warna-warna. Warna emas ini juga identik dengan Pahang. Warna emas, warna kuning, bendera Pahangnya di atas gitu, guys. Jadi setiap warna itu juga melambangkan dari negeri Pahangnya langsung. Kita lihat ke galeri selanjutnya. Yuk. Oke, ini adalah galeri yang ketiga yang akan kita lihat. Ini koleksi Ampuan Pahang sendiri. Masya Allah, ini koleksi Tengku Ampuan Pahang, guys. Nah, ini adalah penjelasannya. Teman-teman bisa baca aja di sini nanti. Oke, sini. Ini namanya Ramli Malek, kayak pembuatan jembatan mungkin ya kurang lebih. Soalnya di sini kita nggak bisa baca penjelasannya juga. Cuman dituliskan di sini. Di sini nggak ada tajuknya, guys. Nah, ini tahun 1970-an. Ini lukisan ini dilukis dan sekarang masih sangat-sangatlah cantik. Oke, kita lihat yang ke sini. Semua di sini itu adalah namanya atau artisnya itu Ramli Malek, tidak dijelaskan ini menceritakan tentang apa, gambar ini maksudnya seperti apa gitu. Ini kayaknya pada zaman dahulu kayak perahu-perahu nelayan gitu kurang lebih, guys. Kalau historinya ada, ceritanya ada, mungkin itu lebih bisa menambah informasi untuk kita. Cuman di sini sayang banget tajuknya itu nggak dituliskan. Oke, kita lihat ke sini lagi. Nah, ini kalau ini kita bisa melihat lah ya. Ini tuh kayak air terjun gitu. Air terjun di sebuah hutan gitu. Ini sama juga itu Ramli Malek. Nah, ini rumah api. Jadi semua lukisan ini itu tercipta pada tahun 1970-an.
Oke, paham. Di sini pun juga akan bertukar gambar-gambarnya, lukisannya setiap 6 bulan sekali. Oke, kita lihat ke galeri selanjutnya. Wah, ini keren banget. Dia ada berapa lantai, Bang? Oh, atas bawah, 2 aja. Oke, hanya ada 2 lantai untuk Museum Moka ini, guys. Oke, sorry noise-nya kalau gede karena lagi hujan juga, guys. Wah, ini adalah tempat yang paling aku suka banget. Aku suka musik dan ini ada museum musik. Wow. Sebagai seorang gitaris, saya sangat-sangat ingin memiliki gitar seperti ini. Wow. Ibanez lagi. Wow. Ini mahal banget, asli. Ini mahal. Vintage. Wow, gila. Nah, oke. Ini adalah sejarah-sejarahnya, galeri gesek dan petik. Semua buatan Jerman. Buatan Jerman. Wah. Ini hidup, Bang. Hidup, Bang. Oh, hidup dong. Cak kita mainkan ya. Ya, tak pandai. Wah, ini kalau yang suka musik wajib banget kesini, guys. Oh, Fales belum di setel. Wah, ini tak Framus. Ini pertama kali dengar brand ini, Framus. Framus. Ada di film zaman dahulu kan. Sorry ya, Yamaha tidak masuk sini. Hanya Ibanez, Martin, Framus yang masuk dalam galeri ini. Sorry. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Oke, nah itu dia. Sekian penampilannya. Kau ni apa? Nah, sini. Ini biasanya dipakai untuk orkestra. Kayak lagi di teater, biasa kita pakai biola-biola macam ini. Dan menurut aku ini keren banget. Dari segi musik ini dipertahankan, dari segi lukisan dipertahankan juga. Oke, kita lanjut lagi ke tempat selanjutnya. Hujan hari ini mendukung sekali untuk kita tur. Oh, Assalamualaikum. Wah. Ini koleksi gitar listrik. Wow. Nah, ini baru ada penjelasannya nih, guys. Nah, ini yang aku maksud tadi. Kayak gini nih, G&D Luthiers, gitar elektrik gaya LP. Nah, yang ini Epiphone. Nih, terkenal dengan rekaan bentuk yang hebat sepanjang zaman, namun telah diambil alih oleh syarikat gitar terkenal Gibson. Oh, dulu sebelum Gibson itu, namanya itu ini Epiphone. Wah, ini yang paling spesialnya. 2 di dunia. Hanya 2 di dunia. Di dunia, guys, tuh Fender. Nah, ini adalah keluaran negara Jepun dan ada juga buatan dari negara Amerika Serikat serta Meksiko. Nah, ini orang-orang yang tahu musik tahu lah ya nih. Capicator, potentiometer, jack input, neck, machine head. Oh, ini nama SL. Aku baru tahu nama ini SL. Pemutar senar. Lah. Made in USA nih. Ini bassnya juga teng tak teng. Itu gendang nggak sih? Oh, gendang ya. Nah, ini penjelasan dari bagian ruangan ini. Jadi ini ada 18 buah koleksi jenis gitar dari dalam dan luar negara yang unik dan memiliki karakteristik sendiri. Di bawah kita tadi bisa melihat lukisan, terus di lantai 2-nya kita bisa melihat alat musik gitu. Oke, kita lanjut. Masih ada, guys. Tenang, kita akan menelusuri banyak tempat di sini. Masih ada 3 lagi yang bisa kita lihat ya di sini. Wow, oh berarti di lantai ini khusus musik ya, Bang? Wah, Gambus Malaysia abad ke-21 oleh Dolah Gambus Malaysia.
Gambus Hadramaut, gambus Melayu Brunei Sabah. Melayu Brunei Sabah. Wow. Gambus Mesir. Mesir pun sampai ke sini gambusnya. Gambus Irak, gambus Indonesia mana ya? Coba kita cari. Mongolia. Hah? Kayak mana dia main gambusnya? Dia talinya kalau tali gambus biasa tuh kan kayak tipis. Nah, ini tali gambus itu tebal gitu, berlayar-layar. Coba lihat. Dia berlayar-layar, bukan satu-satu tali aja. Kayak mana kira-kira cara mainnya? Dan yang uniknya adalah dia ada gambar kepala kudanya. Nih, Mongolia. Ini India punya tuh memang artistik banget. Kita kemarin juga ke Museum Kesenian Islam, itu Masjid India juga, wah luar biasa. Nah, ini gambusnya pun sangat-sangat artistik. Ini dari Cina. Oh, kalau Cina dia itu talinya itu tali kayak tali gitar. Kalau ini lebih kayak tali gitar gitu, guys. Melayu tuh kayaknya talinya tali ini loh, tali nilon. Ada gambus Melayu, gambus Hijaz. Kebanyakan gambus Melayu, ada Kalimantan juga tuh. Tapi ada gambus Melayu Riau. Pemain gambus Malaysia, Dolah Gambus. Oh, ini Dolah. Ini Dolah. Nah, kalau untuk kayak kita nih turis-turis itu 40, kalau warga negara Malaysia itu hanya 10 ringgit. Worth it sih untuk kita dapat mengetahui banyak hal di sini gitu. Kalau anak-anak, Bang? Kanak-kanak percuma? Sekolah menengah ya RM2. Oh, sekolah menengah RM2. Sekolah menengah berarti kita SMA, SMP RM2 saja, guys. Ayo, let's go. Ini berdiri tahun berapa, Bang? museum dia start daripada tahun 2000. Tahun 2000. Kemudian ada banyak perubahan lah. Dulu bodoh ni bawa satu tingkat saja. Satu tingkat. Oh, okey, paham. Pada tahun lepas, 2 tahun lepas dibuat. Baru buat 2 tingkat. Dan selalu berganti-ganti ya, Bang, koleksi-koleksinya? Atas tak? Oh, yang bagian bawah saja. Oke, di bagian atas nih yang musik-musik nih memang tidak diganti, memang akan tetap. Nah, tapi untuk yang di bagian bawah itu dia bisa diganti 6 bulan sekali. So, menarik. Kita bisa mengetahui banyak hal kan, setiap 6 bulan sekali bisa datang ke sini untuk melihat koleksi apa lagi yang disediain di Museum Moka ini. Ada 8 ruangan untuk Moka Museum Seni Kontemporari. Oh, ada cafe. Oh. Jadi awal mulanya itu cuma 1 lantai doang. Nah, terus dilakukan perubahan dan dibangunlah lantai 2 ini. Tapi di lantai 2 itu dikhususkan untuk musik saja, kayak gitar tadi, ada piano, ada biola, ada violin. Nah, di bagian bawahnya itu bisa diganti per 6 bulan sekali. Assalamualaikum. Oh, ini bilik perbincangan. Ini siapa yang ini, Bang, lukisnya? Koleksi museum. Ini ada golok. Ini gendang. Aduh. Full besi, guys, dari atas sampai bawah. Oke, kita lihat ini lebih ke bilik untuk kayak musyawarah. Ini ada cepu kayu. Cepu kayu. Apa kalau ini kita bilang ya? Cepu kayu. Nah, ini ada kayak piring gitu ya, Bang, piring yang ada kalimat-kalimat Allah gitu. Ini koleksi Museum Pahang, guys. Di dunia Melayu pada abad ke-17 di Aceh. Di Aceh. Ditulis pada tahun 1640. 1640. Book of Sirat Al-Mustaqim. Fikah lah. Fikih ya, kalau kita bilang fikih, guys. Aceh juga. Itu Aceh tadi. Fikih Aceh, ini juga tulisan Jawi dari Aceh. Ulama Aceh kan, no? Nah, ini bilik-bilik musyawaratnya bagian sini. Oh, jahit-jahit ya. Jahit-jahit. Oh, assalamualaikum.
Ini koleksi-koleksinya nih. Ini gambar-gambar Melayu pada zaman dulu nih. Ada Mozart. Wah, ini mesin jahit. Sini bilangnya apa? Mesin jahit. Mesin jahit juga. Mesin jahit. Singer. Oh, Malaysia punya nih. Singer nih. Oh, di Indonesia ada yang pakai ini bang? Banyak. Ternyata dari Malaysia brand ini. Mercedes tuh bukan hanya mobil ya, tapi mesin jahit pun juga. Di bawah nih coba lihat. Wah, jadi topi bisa nih? Iya kan? Nah kayak gini ya. Menarik. Oke, ini bawah nih. Ini apa bang? Orang asli punya ya? Replika saja. Oh, ini orang asli punya nih guys, replikanya. Mekah. Seru banget deh. Nah, ini mejanya dari Kelantan. Meja ini. Wow. Dibawa dari Kelantan mejanya. Wah, tengok keras banget ini. Keras. Set dulang. Garam ini untuk makanan tau. Oh. Makanan. Kayak mana cara dia makan? Oh, mungkin untuk mentega. Apa nih? Tertutup nih. Keju. Oh, untuk keju. Ini copper tray. Dulang diperbuat daripada perak. Itu untuk rempah-rempah Oh, dalam tu. rempah-rempah kayak mungkin lada, hitam, garam. Ya ini ya. Ini. Nih untuk cake nih. Tapi bagus banget tuh desain-desainnya tuh. Oke, kita lanjut nih. Ada nih yang terakhir nih. Ini piringnya tuh ada kalimat Allah, menarik banget. Pinggan bercorak biru dan putih, kalimat syahadah, dan juga tulisan bermaksud sesungguhnya kamu akan menerima pertolongan. Yang ini pada abad ke-19. Nurhaiza Nurdin tahun 1963 dari Terengganu, set of drawing dan sketches tahun 2000 sampai 2010. Perpustakaan. Oh. Oke. Ikut nih. Oh, bawah. Oh, oke. Off record ya? Oh, oke. Siap. Apa kak? Harapan ke? Dapat macam ni pinggangnya. Kak, jangan. Tak ada dalam mimpi. Mimpi pun tak akan dapat macam ni. Masya Allah, Allahu Akbar. Dia ada 3 tingkat tapi Wow. kemudian tu kalau yang sampai tingkat ketiga 108 meter. So ni kita pergi tingkat 1 dulu yang Tingkat 1? 92 meter. 92 meter. Luar biasa. Total tinggi 188. 188. Hah? Gayet. Takut ketinggian. Oh, siapa takut ketinggian? Oh, pusing. Kalau pusing sini. Putar lah. Kalau kami pusing sakit kepala. Pening. Pening. Okey. Dia buat daripada dinding. Oh, dari dinding. Oh ya. Nak tengok masa depan. Ada lambak tu. Wah, masih gelap ni. Aduh. Ada jodoh. Belum nampak lagi jodohnya.